hubungi Senko 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Luhur Sindiwikrama, nomor absen 18, kelas 12, MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu separatis karena ideologi, separatis karena kepentingan, dan separatis karena sistem pemerintahan. Pada separatis karena ideologi, di Indonesia terjadi 3 pemberontakan, yaitu TII, Gerakan 30 September, dan PKI Madiun. Pada separatis karena kepentingan, di Indonesia terjadi 3 pemberontakan, yaitu RMS, Adi Asis, dan APRA. Sedangkan separatis karena sistem pemerintahan, di Indonesia terjadi 2 pemberontakan, yaitu PRRI dan Permesta. DITI Jawa Barat terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Latar belakang dari DITI Jawa Barat adalah ketidakpuasan atas perjanjian Renville. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya penumpasan yang bernama Baratayuda Pagar Betis. DITI Jawa Tengah terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Amir Fattah. Latar belakang dari DITI Jawa Tengah adalah persamaan ideologi Amir dan Kartosuwiryo. Upaya penumpasan DITI Jawa Tengah dilakukan dengan operasi militer Gerakan Benteng Negara. DITI Makassar terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953 yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Latar belakang dari DITI Makassar adalah keinginan KGSS yang ingin masuk ke dalam APRIS. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya penumpasan dengan operasi militer tumpas. DITI Aceh. DITI di Aceh terjadi pada tanggal 20 September 1953 yang dipimpin oleh Daud Beueh. Latar belakang dari DITI Aceh adalah penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas DITI Aceh adalah dengan melaksanakan musyawarah kerukunan Aceh. DITI Kalimantan Selatan. DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada bulan Oktober 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Latar belakang dari DITI Kalimantan Selatan adalah adanya pembentukan KRYT. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas DITI Kalimantan Selatan adalah dengan melaksanakan operasi militer Juli 1963. PKI Madiun 1948. PKI Madiun 1948 terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musuh. Latar belakang dari PKI Madiun 1948 adalah adanya program rera angkatan perang yang membuat kadar komunis di TNI menjadi berkurang. Dan tujuan dari PKI Madiun 1948 adalah membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Upaya pemerintah untuk menumpas PKI Madiun 1948 dilakukan dengan Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Peristiwa 30 September 1965. Beberapa versi tentang peristiwa 30 September. Yang pertama, PKI menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh
Yang kedua, CIA menurut Peter Dale Scott. Yang ketiga, konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Ruth McVeigh. Soekarno menurut Anthony Dick dan John Hughes. Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Kudeta merangkak MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Teori Chaos menurut John Dillek. Dan yang terakhir, pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat di Malaysia menurut Greg Polgrin. APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. APRA dilatar belakangi oleh kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil. Tujuan dari APRA adalah ingin pertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas APRA adalah dengan melaksanakan operasi militer 1950. Andiasis. Pemberontakan Andiasis terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Makassar yang dipimpin oleh Andi Asis. Latar belakang dari pemberontakan Andi Asis adalah menolak kedatangannya APRIS dari unsur TNI. Tujuan pemberontakan Andi Asis adalah mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan Andi Asis adalah dengan mengadakan operasi militer yang dipimpin oleh A.E. Kaliwarang pada tanggal 15 April 1950. RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Mr. Dr. Chris Robert Stephen Soumokil. Latar belakang dari RMS adalah penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Tujuan dari MRS adalah mendirikan Republik Maluku Selatan. RMS dapat ditumpas dengan diadakannya operasi militer yang dipimpin oleh A.E. Kaliwarang. PRRI Permesta. Latar belakang dari PRRI Permesta adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera Barat dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1950 yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai PM di Sumatera Barat. Sedangkan Permesta terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 yang dipimpin oleh Letkol P.J. Sumual di Makassar, Sulawesi. Dewan-Dewan PRRI. Yang pertama ada Kolonel Ahmad Hussein sebagai Dewan Banteng di Sumbar. Yang kedua Kolonel Maludin Simbolon sebagai Dewan Gajah di Medan. Yang ketiga Letkol P.J. Sumuang sebagai Dewan Manguni Manado. Dan yang terakhir Letkol Barlian sebagai Dewan Garuda di Sumsel. PRRI dapat ditumpas dengan diadakannya operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Sedangkan Permesta berhasil ditumpas dengan diadakannya operasi Merdeka. Sekian video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.